Oke, terima kasih. Oke, saya displaykan. Jadi mohon maaf nanti kalau lama presentasi terganggu dengan batuk-batuk kecil. Nah, ini kebetulan masih masuk apa namanya fase isolasi mandiri saya kebetulan. Oke, baik. Oke, fisioterapi untuk pos fraktur ya atau fracture gitu ya. Jadi kemarin dari narasumber yang spesialis ortopedik traumatologi, kemudian Pak Sutaryanto sudah sedikit banyak menyinggung tentang apa itu fraktur, terus kemudian bagaimana manajemen terhadap fraktur gitu ya. Jadi kalau saya nanti hanya mungkin akan menambahkan sedikit ya, apa yang kemarin belum dibahas dari kedua narasumber tersebut. Namun pada prinsipnya penanganan fraktur itu ya sama standar seperti itu, baik dari aspek ortopedik maupun dari fisioterapinya. Jadi kalau kita sebagai fisioterapis itu berperannya atau kita bisa memberikan pelayanan kepada pasien itu ya kalau frakturnya sendiri ini sudah mendapatkan penanganan ya, di mana ada dua jenis penanganan. Yang pertama adalah dari konservatif atau non operatif dan operatif gitu ya. Kalau zaman dahulu fisioterapi itu masih mendapatkan apa pembelajaran atau mendapatkan materi tentang reposisi dan stabilisasi atau pemasangan gips ya pada fraktur. Namun sejak adanya atau berdirinya pendidikan spesialis bedah ortopedik dan traumatologi, maka kasus reposisi dan stabilisasi fraktur itu sudah diambil alih oleh SPOT. Ya, mungkin di beberapa daerah masih ada beberapa fisioterapis yang masih melaksanakan praktek seperti itu. Ya, namun dari organisasi dari PPIV sendiri sudah menggariskan bahwa untuk kasus-kasus seperti itu berada di luar dari kompetensi fisioterapi. Ya. Oke. Nah, untuk operatif sendiri pada kasus fraktur itu ada dua jenis sebenarnya. Ada yang namanya ORIF atau Open Reduction Internal Fixation. Kemudian satu lagi adalah Open Reduction External Fixation. Yang perbedaannya adalah ternyata pada satu, kalau untuk OREF itu bisa ditujukan untuk kasus-kasus yang open fracture, fraktur terbuka, atau yang fraktur yang kombinatif, jadi yang pecah fragmennya menjadi lebih dari 2 atau 3 fragmen. Ya. Nah, jadi kelebihan penggunaan eksternal fiksasi nanti akan saya sampaikan pada slide-slide berikutnya. Oke. Mohon admin, ini ada two people entered the waiting room, ini di admit karena saya dari tadi admin nggak berhasil. Oke. Nah, jadi kira-kira alurnya atau underlying proses dari problem gerak dan fungsi yang dialami oleh pasien ya, pasca fraktur adalah seperti ini. Ya. Jadi kalau di rumah sakit saya sering berinteraksi dengan mahasiswa begitu ya. Seringkali mahasiswa itu kalau menyusun laporan kasus itu pada waktu diagnosisnya itu endingnya biasanya mengatakan ya keterbatasan gerak karena pasca operasi pemasangan plate and screw pada fraktur ini seperti itu. Nah, kalau kita bicara suatu hukum sebab akibat dengan mengatakan bahwa keterbatasan geraknya akibat operasi ini ya, maka dari aspek hukum sebab akibat sudah bisa dibantah itu ya, karena dengan dibalik pernyataannya berarti agar keterbatasan geraknya itu tidak terjadi, maka orifnya atau operasinya itu tidak usah dilaksanakan karena dia menyebabkan keterbatasan gerak. Nah, itu karena memang aspek pemahaman dari mahasiswa mungkin masih belum pas itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, tuh,
Oke, ya. Nah, jadi pada fraktur atau pasca fraktur, ya, itu pasti akan terjadi proses inflamasi. Kemarin sudah disinggung, gitu ya. Nah, dari sini akan muncul ödem, muncul nyeri, ya, kemudian ada muscle spasm atau muscle guarding, seperti itu. Nah, ketika hal ini itu akan menyebabkan adanya gangguan gerak, ya. Nah, operasi, ya, dia memiliki kelebihan dan kelemahan. Ya, kelemahannya adalah dia akan menambah proses inflamasi, sehingga ini kan justru akan bertambah lebih berat, secara teorinya seperti itu, ya. Namun kelebihannya adalah dia itu dengan pemberian operasi, maka kita bisa memberikan early mobilization atau mobilisasi sendi itu sedini mungkin. Nah, ini tentu nanti akan sangat bermanfaat dalam mengatasi dari keterbatasan gerak di sini. Sedangkan yang konservatif treatment, ya, nah kelebihannya dia tidak ngutak-ngutik atau tidak akan menambah proses inflamasi yang terjadi di sini. Namun karena konservatif treatment ini biasanya berlangsung dalam waktu yang lama, itu akan menyebabkan imobilisasi sendi yang lebih panjang, gitu ya. Sehingga kekurangannya adalah ini, keterbatasan gerak yang ditimbulkan itu akan jauh lebih berat lah, katakanlah seperti itu. Ya. Nah, itu untuk menentukan apakah itu mau operatif atau konservatif itu bukan ranah kita, karena itu memang bukan kompetensi kita. Ya, namun itu adalah bagian dari seorang dokter spesialis ortopedik dan traumatologi. Ya, oke lah mereka mau pakai operatif atau konservatif, monggo, gitu ya. Namun yang penting bahwa kita paham, gitu ya, bahwa suatu kegangguan gerak dan fungsi itu tersusun atau muncul dari proses yang kurang lebih sama seperti ini. Oke. Ya, saya kira untuk ini konservatif treatment indication-nya, kemudian metodenya, ya, kemudian aturannya, serta intervensi fisioterapi, saya kira sudah cukup dikenal, gitu ya. Nah, yang harus kita perhatikan berkaitan nanti dengan intervensi fisioterapi yang bisa kita berikan pada pasien yang mendapatkan terapi konservatif itu adalah gini, di rules-nya di sini, ya. Jadi pada kasus fraktur kalau dipasang dengan gips atau dengan slab, gitu, atau dengan splint, gitu ya, itu yang pertama harus mengimobilisasi, ya, satu sendi di proksimal dan satu sendi di distalnya. Nah, di sini kalau kita menemukan adanya apa gangguan atau adanya kesalahan, ya, di dalam pemasangan splinting atau slab atau casting misalkan, ya, maka kita sebagai fisioterapis harus paham apa yang harus kita lakukan. Ambil contoh, misalkan ada pasien dipasang dengan gips, misalkan pada fraktur tibia, gitu ya, tibia. Nah, maka dia harusnya dipasang long leg. Oh sorry, contohnya ini. Sorry, ini saya ambil contohnya di lengan, ya. Sorry. Fraktur misalkan fraktur ulna atau radius misalkan seperti itu. Jangan dipasang long arm slab, long arm cast, long arm cast seperti ini, ya. Namun kalau kemudian ternyata kita menemukan pada wristnya di sini kok ternyata gipsnya atau castingnya ini rusak, kemudian pergelangan tangannya masih bisa bergerak, padahal itu masih dalam fase early, ya, masih fase awal di mana kita patut menduga belum terjadi bone healing misalkan seperti itu. Maka kita sebagai fisioterapis juga harus tahu bahwa kalau kita memberikan mobilisasi pada pergelangan tangan itu akan berdampak pada proses union dari tulangnya. Padahal yang namanya suatu treatment pada fraktur itu prioritas utamanya adalah union atau penyambungan dari tulangnya. Hingga kita harus tahu, oh ya, ini kalau seperti ini saya harus
kirim kembali pasien ini ke ortopedik ya untuk mendapatkan penanganan dari stabilisasi frakturnya di situ ya. Kemudian yang kedua adalah neurovascular compromise ya. Nah, ini cukup sering terjadi, apalagi kalau pemasangan gipsnya itu dilakukan oleh mereka yang belum berpengalaman seperti itu ya, sehingga masang gipsnya terlalu kencang ya, kemudian menimbulkan kompresi atau penekanan atau dikenal dengan namanya kompartemen itu ya, kompartemen sindrom, penekanan pada neurovascular vesselnya, pada pembuluh darah dan saraf. Nah, kita harus bisa mengenali tanda gejalanya gitu ya. Nah, biasanya yang paling sering terjadi adalah bagian distalnya, misalkan di kaki atau di jari-jari kaki atau jari tangan, itu akan tampak pucat, bahkan mungkin biru. Yang kalau sudah lebih berat lagi itu mungkin sudah ischemic gitu ya, gelap ya, hitam seperti itu. Kemudian teraba dingin ya, dan hilangnya pulsasi dari arteri di bagian distalnya. Nah, kalau kita ketemu seperti itu, ya itu kalau ditanda di fase-fase awal ya kita harus segera bongkar itunya, castingnya atau gipsnya tadi, karena itu jauh lebih emergensi kasus-kasus kompartemen seperti itu ya. Nah, jadi pada kasus konservatif treatment atau pada proses konservatif treatment ya, yang kita bisa berikan adalah pada waktu masih terpasang gips ya kita hanya bisa berikan isometrik ya, isometrik exercise, kita optimalkan muscle pumpnya, kemudian kita bisa strengthening dengan secara isometrik seperti itu ya. Nah, mobilisasi itu baru bisa kita berikan setelah gipsnya itu castingnya itu dilepas itu ya. Oke, kemarin mungkin sudah disinggung ya di sini dari narasumber yang di ortopedik. Mungkin saya sedikit mengulas saja kaitannya dengan tindakan operasi, dan ini cukup sering menjadi pertanyaan dari teman-teman gitu ya. Baik, bukan hanya teman-teman fisioterapi ya, tapi juga dari pasien juga sering kadang-kadang ada semacam ketakutan atau mitos ya yang mengatakan itu nggak boleh bergerak. Secara kemarin masih ada ya, kemarin Pak Sudaryanto menyinggung masih ada beberapa dokter yang istilah dalam tanda petik terlambat mengirim pasien ini untuk mendapatkan intervensi fisioterapi gitu ya. Oke, jadi prosedurnya kira-kira seperti ini untuk pemasangan implannya atau internal fixationnya itu ya. Tetap harus dibuka dulu, jadi sisi gitu ya, sampai ke dalam tulangnya. Kemudian dia akan dibur, kemudian dipasangi skru dan dibikin kenceng gitu, seperti itu. Ya. Nah, pemasangannya juga harus tepat gitu ya, pas, nanti ada kriterianya kita untuk mendeteksi apakah ini aman atau tidak untuk dilakukan mobilisasi gitu ya. Nah, jadi kemudian yang kedua kaitannya dengan suturing atau proses penjahitan luka operasi gitu ya. Ini yang sering jadi ditanyakan pasien, nanti gimana lukanya kalau digerakkan robek enggak gitu ya. Nah, yang pertama kita harus pastikan bahwa aman, sangat aman ya, sangat aman. Saya sudah dari 98 di ortopedik itu belum pernah ada kasus namanya jahitannya ini robek gara-gara dilatih oleh fisioterapi, itu belum pernah ada gitu ya. Ya, jadi kita harus yakinkan pada pasien bahwa tindakan yang kita berikan itu tidak akan memberikan dampak buruk pada luka operasinya ini ya. Terus kemudian yang kedua, dalam proses penjahitan dari luka insisinya itu seharusnya penjahitan itu dilakukan lapis demi lapis gitu ya. Karena dalam struktur kulit kita itu kan ada terdiri dari beberapa lapisan. Nah, dokter yang baik itu dia akan jahitnya itu lapis demi lapis. Kenapa itu penting? Karena di dalam konsep myofascial ya, myofascial movement. Jadi ada tubuh kita itu ada pergerakan antar tiap lapisan tadi.
Jadi antar tiap lapisan itu akan terhubung oleh suatu jaring yang namanya fascia. Fascia itu bentuknya seperti jaring, ya, jaring-jaring seperti itu. Tapi dia memungkinkan adanya pergerakan antar lapisan. Nah, kalau ini jahitnya ini ngawur gitu ya, saya tanda petik ngawur seperti itu atau kurang kurang sabar, biasanya ada beberapa dokter yang kurang sabar dalam menjahit luka operasi seperti itu ya. Itu nanti akan berdampak terjadinya myofascial adhesion. Nah, ini yang PR yang cukup rumit karena myofascial adhesion ini sendiri juga sangat berpotensi menimbulkan gangguan gerak atau menghambat gerakan. Ya, nah ini yang harus kita ingat di situ ya. Oke, ini kaitannya dengan berbagai jenis implan yang digunakan di dalam operasi ORIF ya, internal fixation, yang umum atau yang akan sangat sering kita jumpai nanti di lahan praktik gitu ya. Ada pin and nail, kemudian ada wire, ada screw and plate-nya. Nah, ini dalam satu kasus mungkin aja satu pasien itu akan menggunakan semuanya, bisa saja gitu ya, tergantung seberapa parah dari frakturnya gitu ya. Oke, yang pertama wire ini berupa kawat gitu kan. Dia sangat fleksibel dan dia bisa digunakan hampir di semua kasus fraktur gitu ya. Nah, di sini biasanya digunakan dengan metode 8 atau shield glitch. Jadi bentuknya shield glitch itu berarti yang melingkar seperti ini. Yang ini figure of 8 atau angka 8. Ya. Nah, dari aspek metalurginya atau jenis materialnya memang wire ini itu masuk yang paling lemah ya dibandingkan dengan jenis implan yang lainnya. Gitu, ya, sehingga dia hanya biasanya digunakan untuk seperti mengikat ya, bagian-bagian tulang yang tidak terlalu banyak berhubungan dengan proses weight bearing ya. Oh ya, sebelum saya kebablasan ngomong ingat. Jadi yang harus diingat gitu ya. Jadi tindakan stabilisasi operasi yang dilakukan seorang dokter bedah ortopedik ya, baik itu ORIF maupun OREF, itu tujuan utamanya itu adalah untuk memberikan stabilisasi pada fragmen frakturnya agar tidak terjadi pergerakan selama proses bone healingnya. Jadi bukan menggantikan fungsi tulang dalam hal penyanggaan beban atau weight bearing ya. Nah, ini yang harus selalu diingat bahwa makanya kenapa pada pasien-pasien pasca operasi fraktur, kenapa dia harus mulai non weight bearing dahulu, kemudian baru partial weight bearing, baru kemudian full weight bearing. Itu karena memang operasinya tidak ditujukan untuk menggantikan kekuatan tulang. Nah, ini masih ada beberapa masyarakat yang belum paham, anggapannya kalau sudah dioperasi itu sudah sembuh lagi, tulangnya sudah kuat lagi, belum ya. Itu yang harus selalu kita sampaikan ya. Oke. Nah, di sini ada namanya tension band wiring ya, teknik operasi ortopedik namanya tension band wiring. Ini biasa digunakan pada regio fraktur oleh Cranon atau fraktur patella ya, cukup sering digunakan di situ. Jadi tension band wiring ini adalah kombinasi antara wire dengan screw atau dengan pinning ya. Nah, kelebihan dari TBW tension band wiring ini adalah dia mampu merubah atau membalik ya gaya distraksi yang dialami oleh fragmen tulang menjadi gaya kompresi. Nah, jadi gaya distraksi inilah yang harus kita hati-hati ya, kita harus perhatikan selama kita memberikan pelayanan fisioterapik kepada pasien pasca fraktur, karena kalau ini terlalu besar, itulah yang akan terjadi adalah refraktur lagi, ya, atau menghambat proses unionnya. Nah, jadi di sini saya kasih ilustrasi gitu ya. Gaya distraksi inilah yang panah merah. Ya.
Nah, yang di sini yang di proksimal, gaya distraksi ini dihasilkan misalkan nih kalau pada kasus ini adalah tarikan dari otot triceps. Ya. Nah, kemudian yang di sana ini adalah gaya distraksi yang dihasilkan oleh fisioterapis pada saat memberikan mobilisasi gerakan misalkan fleksi elbow-nya gitu ya. Nah, jadi dengan adanya dorongan yang diberikan oleh fisioterapis di bagian distal di sini, kemudian misalkan ini otot tricepsnya memendek gitu ya, maka akan terjadi tarikan pada arah yang berlawanan pada area fraktur yang ada di sini. Ya, ini gaya distraksi. Ya. Nah, kalau misalkan ini hanya dipasang pada dengan menggunakan skrunya ini saja, maka gaya distraksinya ini akan tetap terjadi gitu ya. Makanya kita harus hati-hati. Namun dengan pemasangan penambahan wire dengan metode 8 seperti ini yang dicantolkan di sebelah proksimal dari garis frakturnya dan pada bagian distal ya, distal garis fraktur dan bagian proksimal sini ya. Maka pada waktu kita memberikan dorongan seperti ini, sini Des ya. Maka ini akan kawat ini, wire ini akan ikut menarik bagian proksimalnya ini ke sana juga. Sebaliknya, tarikan dari otot tricepsnya pasien yang narik ke sini, itu juga akan diteruskan oleh wire tadi ke sana. Sehingga malah dia justru ikut ketarik ke sini. Nah, ini gaya momentum gaya ini akan menimbulkan kompresi atau menimbulkan apa istilahnya? Pemampatan ya. Jadi kedua fragmen itu malah justru akan semakin rapat gitu ya. Nah, itu akan sangat bagus. Ya. Nah, kalau pada waktu patella seperti ini, ya ini jauh sangat menguntungkan bagi pasien ini ya. Jadi kalau untuk faktor patella seperti ini dengan TBW ini sudah sangat kuat, ini mobilisasi untuk arah fleksinya, kemudian untuk jalannya itu bisa sangat optimal atau bisa kita maksimalkan. Oke, ya. Nah ini skru, ya sudah paham ya. Ada banyak berbagai jenis skru yang sering digunakan gitu ya. Dan biasanya skru paling banyak digunakan untuk kasus cedera ligamen gitu ya. Itu yang murni pakai skru gitu. Ya, juga digunakan oleh vertebral, namanya vertical screw atau ini pada dynamic hip screw ya secara khusus di sini. Oke, mungkin saya tidak akan terlalu banyak membahas tentang riffnya gitu ya. Nanti mungkin akan punya fokus ke fisioterapinya. Oh, ini ada yang sekarang ada terobosan baru namanya bioscrew. Kalau yang skru konvensional itu kan dari logam. Kalau yang bioscrew ini non logam. Ya, saya tidak tahu materialnya dari apa, tapi yang jelas dia nanti akan bisa menyatu gitu ya, menyatu dengan tulang. Ya, kalau logam kelihatan di sini ya, putih seperti ini, tapi kalau bioscrew biasanya samar-samar seperti ini. Di tempat kami sudah ada beberapa pasien yang menggunakan bioscrew. Oke. Nah, ini plates ya. Jadi plates itu bisa dipasang harus dikombinasikan dengan implan yang lainnya. Biasanya yang paling sering adalah dengan screw ya, pasangan ya. Namun bisa juga ada dalam kondisi tertentu dia dipasang dengan menggunakan wire, walaupun secara konsepnya jauh lebih ideal dengan menggunakan screw itu ya. Jadi bentuk, ukuran dan jenis plate itu menyesuaikan atau sudah didesain sedemikian rupa menyesuaikan dengan area di mana dia akan dipasang. Makanya ada banyak sekali jenis skrunya gitu ya. Ada narrow plate, ada tip plate, ada Y plate, ada L plate gitu ya, condylar plate, macam-macam sekali. Ya. Oke. Nah, kemudian intramedullary nail atau IMN istilahnya seperti itu. Dia berbentuk seperti pipa gitu ya. Pipa logam yang dipasang di dalam vakum medular, di dalam aksis longitudinal dari tulang panjang seperti ini. Nah, ini kalau dibandingkan dengan plate tadi, kelebihannya gitu ya, itu adalah
dia memiliki kemampuan weight bearing yang lebih besar dibandingkan dengan plate and screw maupun implan yang lainnya gitu ya. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa bagian tulang yang paling kuat ya, bagian tulang panjang yang paling kuat itu adalah bagian paling luarnya. Kita mengenal sebagai periosteumnya. Kalau di dalam radiologi dikenal dengan namanya korteks gitu ya. Nah, dengan pemasangan intramedullary nail, kita bisa mempertemukan ya kedua ujung fragmennya ini, korteknya ini. Terus dengan dia dipasang memanjang seperti ini kan jauh lebih panjang dibandingkan dengan plate yang hanya seperti ini. Ya, maka dia momentumnya itu jauh lebih kuat. Gaya yang ditimbulkan akan lebih kuat dibandingkan dengan pemasangan plate and screw. Ya. Nah, oke. Ini pin. Jadi pin ini adalah nail tapi yang kecil gitu ya, bentuknya seperti jeruji gitu ya, jeruji atau seperti paku seperti itu. Nah, ini bisa digunakan untuk kasus pada anak-anak gitu ya, dimana ya anak-anak itu harus butuh seperti dilepas gitu ya, karena pertumbuhan tulangnya sangat cepat. Ya, kalau dia tidak boleh terlalu lama terpasang implan di dalam sana, karena dengan pemasangan implan akan berdampak ya, mengganggu dalam proses pertumbuhannya. Oke, ini karena materinya sebagian kemarin mix dengan ekstremitas atas, saya skip ini ya yang bagian oke, ekstremitas atas. Sekarang kita mau masuk ke ekstremitas bawah ya. Oke, kita mulai pada regiopelvic ya. Oke, coba tolong diamati pada kasus pada X-ray di sini gitu ya. Nah, yang pertama gitu ya, kalau kita lihat ya mungkin sebagian besar dari kita kan dapat pasien itu kan nggak hanya di rumah sakit gitu ya. Jadi mungkin pasien sudah pulang ke rumah kemudian membutuhkan fisioterapi, entah itu mau home care atau mau ke klinik kita, praktek klinik kita itu ya. Oke. Jadi kita harus bisa mendiagnosis ya, dengan biasanya pasien kan hanya membawa X-ray gitu ya. Oke, kalau ada kasus X-ray seperti ini kira-kira apa sih gitu kan ya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat ini fraktur ini sudah melibatkan lumbopelvic ya, karena di sini ada lumbal stabilization, kemudian dihubungkan dengan pelviknya. Jadi ini ada kemungkinan fraktur pada lumbal bawah, baik itu mungkin L4, L5, atau biasanya L5 kalau lihat ininya. Kemudian pada sacroiliac joint-nya juga bermasalah. Terus kemudian di sini pada pubisnya. Ya, berarti kalau seperti ini ya kita bisa melihat ini faktor ramus pubisnya masih kelihatan gitu ya. Oke. Kemudian seperti ini berarti sacroiliac joint-nya yang distabilisasi. Ini syndesmosis pubisnya. Oke, kalau ini seperti ini adalah fraktur acetabular. Jadi namanya fraktur pada iliac wing-nya. Nah, jadi seperti ini kita bisa menyimpulkan, oh iya ini kira-kira pasien ini nanti aman nggak sih? Misalkan ini kalau untuk ekstremitas bawah itu kan yang paling penting itu berhubungan dengan jalan atau ambulasinya pasien. Boleh nggak dia weight bearing? Belum seperti itu. Ya. Nah, jadi kembali ke konsep utama pada kasus fraktur ya, itu berhubungan dengan nanti bone healing ya, itu berhubungan nanti dengan progres atau perkembangan dari intervensi yang bisa kita berikan kepada pasien ya. Oke, saya lanjutkan dulu ke analisis untuk fraktur ya, berdasarkan hasil X-ray di sini. Karena kemarin saya kalau tidak salah pembahasan tentang X-ray ini masih belum begitu intens kemarin kelihatannya, makanya saya coba fokus ke sini gitu ya. Nah, oke, untuk regio hip atau proximal femur, nah ini kita yang harus kita perhatikan di sini ada dua kemungkinan jenis operasi
Ya, yang pertama operasi itu melibatkan pembukaan dari kapsul sendi hip joint, ya, atau aslinya intraarticular fracture gitu ya. Atau yang kedua adalah tanpa membuka kapsul sendi atau ekstra kapsuler ya. Nah, kenapa itu perlu kita perhatikan? Karena apabila ada suatu kasus fraktur di sini yang harus operasinya itu harus membuka kapsul sendi, maka kita harus perhatikan bahwa risiko terjadinya dislokasi sendi hip itu namanya itu kan jauh lebih tinggi ya. Nah, kalau saya ambil contoh adalah ini gambar yang pertama di sini. Walaupun dia kelihatannya hanya pasang satu buah skru seperti ini saja gitu ya. Tapi ini operasinya sudah melibatkan pembukaan kapsul sendi. Ini intrakapsuler. Ya, maka kita harus tahu dia insisinya itu ada di mana. Apakah di posterior, di posterolateral, atau di anterior misalkan seperti itu. Ya, nah kalau misalkan yang paling sering dilakukan itu ya kalau untuk kasus fraktur di proksimal atau di intrakapsuler pada hip joint itu sisinya adalah dari posterolateral. Nah itu nanti kita harus ingat protokol pada kasus hip arthroplasty ya, di mana kita harus menghindari gerakan fleksi, adduksi, internal rotasi hip joint karena gerakan itu akan menimbulkan tarikan atau dorongan yang berlebihan pada kapsul sendi bagian posterolateral ya. Nah, kalau kapsul ini belum mengalami soft tissue healing, maka dia akan risikonya robek lagi. Kalau dia robek, maka kemungkinan akan terjadi dislokasi. So, amannya adalah kita lakukan setelah minimal 3 minggu ya. 3 minggu itu baru kita mungkin bisa mobilisasi pasien sampai fleksinya 90 derajat itu. Nah, untuk lebih safe-nya aman lagi adalah setelah 6 minggu baru kita bisa memberikan mobilisasi yang mendekati ke arah maksimalnya ya. Oke, nah sedangkan untuk kasus yang ekstra kapsuler itu kan jauh lebih aman ya, karena tidak dilakukan pembukaan pada kapsul sendinya ya. Oke. Nah, ini contohnya ini hip akut femurnya. Jadi mungkin adalah ada avulsi atau ada pecahan pada kapsul femurnya ya. Kemudian di sini ada fraktur di intertrochanternya ya, dengan dynamic hip screw. Kemudian namanya proximal femur nailing. Ini masuk ke nail. Ini angle plate ada fraktur trochanter ini ya, trochanter ini. Ada ship screwing, jadi ini dipasang dengan screw. Biasanya pada kasus ini adalah pada kasus fraktur kolum femur ya. Nah, yang ini adalah pemasangan plate and screw. Nah, di sini kalau kita amati lebih detail ya, maka kita bisa melihat area di sini ini apa istilahnya kurang terstabilisasi dengan baik gitu ya. Nah, ini contohnya adalah seperti ini yang harus kita perhatikan benar saat kita memberikan intervensi fisioterapi pada pasien ya. Jadi ini adalah salah satu contoh pemasangan internal fiksasi yang dalam tanda petik tidak aman gitu ya, tidak aman ya. Kenapa? Karena di sini hanya ada 3 buah skru di proksimal di sini dan posisinya itu atau pemasangannya itu kurang rapat ya bandingkan dengan yang seperti ini. Ya. Jadi ini kan plate itu kan enggak gambarnya saya ya. Oh enggak ada ya. Nah, ini aja lah. Jadi plate itu kan ada area yang berlubang-lubang seperti itu. Sesuai dengan ukurannya gitu ya. Nah, kalau dia tidak terpasang skru seperti ini, maka daya kekuatannya itu akan berkurang. Ya.
Sehingga ini masih ada satu space di sini yang harusnya terisi skru, di sini juga masih ada satu space di sini yang harusnya terisi dengan skru. Ini ya, ini masih ada beberapa titik yang harusnya terisi skru, namun kenapa kok tidak diisi lah, itu pertanyaannya adalah seperti itu ya. Jadi dengan kondisi seperti ini, maka ini sangat rawan terjadi kasus refraktur, dan ternyata benar ini setelah beberapa bulan kemudian, beberapa minggu ya, saat pasien sudah mulai latihan weight bearing, ternyata refraktur ya. Oke, ini OMPG, osteomusculopedical graft. Jadi ini adalah prosedur operasi pada area proximal femur, ya, di mana di area kekhasan dari OMPG di sini adalah dia akan ikut memindahkan sebagian ototnya, misalnya otot obturator penis, ya, yang kemudian ditempelkan, gitu ya, ditempelkan pada bagian proksimal frakturnya. Jadi ini adalah bagian kolum dan kaputnya, gitu ya. Nah, ini misalkan seperti ini. Ini frakturnya ada di sini, gitu ya. Nah, di sini untuk frakturnya sih sudah dipasang dengan skru seperti ini, dua ini ya, dua skru ini. Nah, ini ada satu skru kecil. Skru kecil ini adalah untuk OMPG-nya ini. Jadi dia ada otot yang kemudian akan ditempelkan ke sini. Nah, tujuannya kenapa ini dipasang otot tadi itu karena adalah untuk menjembatani atau menyambungkan, gitu ya, pembuluh darah yang ada di dalam otot tadi agar dia bisa masuk ke dalam tulang yang di daerah di sini. Ya. Nah, jadi ini historinya adalah bagian proksimal dari femur ini pada usia tertentu, biasanya di atas 50 tahun, itu biasanya sudah mulai mengalami penurunan vaskularisasi. Ya. Sehingga kalau ada fraktur kemudian dilakukan tindakan ORIF, itu resiko gagalnya itu sangat tinggi karena miskinnya pasokan darah, gitu ya. Nah, makanya untuk mengamankan itu ya pasokan darahnya tadi ada prosedur namanya UMPG. Ya, namun ini sudah sangat jarang dilakukan ya, karena biasanya dokter agak lebih memilih simpelnya adalah langsung diganti dengan artroplasti biasanya. Ya, enggak mau berisiko lah, ambil risiko. Oke, ini fraktur tusak femur. Ya. Bisa menggunakan nail, bisa menggunakan bait and screw, gitu ya. Nah, ini kalau sudah anak-anak menggunakan wire juga, ya. Pada bagian distal femur, ya. Nah, kemarin sudah disinggung juga oleh Pak Sudaryanto kalau tidak salah ya, ada yang articular fracture, gitu ya. Nah, memang kalau pada kasus articular fracture di situ memang risiko batasan geraknya memang sangat tinggi, gitu ya. Namun sebetulnya sih ya relatif juga, gitu kan. Fraktur pada bagian saf femur pun juga bisa menimbulkan keterbatasan gerak yang berat kalau memang pasien tersebut tidak mendapatkan penanganan yang baik dan benar, gitu ya. Nah, oke, ini untuk bagian tibial plateau, ya. Tibia betul. Oke. Nah, saya lompat ke regio ankle ya. Jadi pada ankle ada klasifikasi namanya Weber classification. Ya, jadi ini ditentukan dengan melihat fraktur pada fibulanya atau garis fraktur pada fibula, terus kemudian menganalisis dari ligamen deltoid dan syndesmosis tibiofibular distalnya. Nah, ini nanti akan berdampak ya pada stabilitas dari
ankle jointnya. Ya. Nah ini normalnya adalah seperti ini. Ya. Jadi ada fibula, ini ada syndesmosis tibiofibular distal. Kemudian di sini ada ligamen deltoid. Ya. Ini ligamen deltoid adalah talo tibial, jadi menghubungkan malleolus medial dengan talusnya. Waktu Weber A seperti ini, ya, jadi garis frakturnya ada di distal dari joint line, ankle joint lainnya. Ya, syndesmosisnya masih utuh, ligamen deltoidnya juga masih utuh, jadi ini masih relatif stabil. Nah, ini biasanya cukup dengan pemasangan kip sudah bisa ya. Weber B ini garis frakturnya pas pada ankle joint line, ya, biasanya agak sedikit ada garis frakturnya ke superolateral gitu ya. Nah ini bisa saja terjadi kerusakan pada syndesmosisnya ataupun pada ligamen deltoidnya. Kalau misalkan syndesmosis dan ligamen deltoidnya masih utuh, masih bagus, intact, ya berarti stabil. Tapi kalau ternyata di sini ada kerobekan, berarti ini masuk kategori yang tidak stabil. Ya. Nah biasanya yang paling berat itu di ankle Weber C. Di Weber C itu biasanya sudah disertai dengan kerobekan pada syndesmosisnya, atau satu misalkan ini fraktur pada malleolus medialisnya atau putusnya dari ligamen deltoid. Jadi kalau yang malleolusnya yang kalah fraktur, biasanya ligamen deltoidnya yang utuh. Tapi kalau malleolusnya yang menang masih utuh, berarti ligamen deltoidnya yang putus gitu ya. Jadi itu saling balikan. Nanti kita lihat di X-ray contohnya gitu ya. Nah, ini tipe A misalkan seperti itu. Ini garis fraktur fibulanya. Ini ankle joint lainnya. Kita lihat syndesmosisnya masih rapat ya. Nah, ini tipe B. Nah, ini kalau kita lihat di sini ini garis frakturnya, fraktur fibulanya gitu ya. Nah, di sini kita melihat ternyata malleolusnya ikut patah. Berarti ligamen deltoidnya masih utuh kalau seperti ini. Sehingga cukup difiksasi dengan seperti ini saja. Gitu ya. Nah, sekarang yang kita lihat mana ya kalau ligamen deltoidnya yang putus itu ya. Nah, ini di tipe C ini. Ya. Kita tahu bahwa ligamen deltoidnya itu putus kalau kita amati jarak antara malleolus medial dengan talusnya. Kita bandingkan dengan di sini. Ya, antara talus dengan fibulanya. Nah, kita bisa melihat maka ini space-nya ini lebih lebar. Nah, ini berarti mengindikasikan adanya ruptur dari ligamen deltoidnya. Ya, nah kita lihat tindakan operasinya berbeda karena di sini kita bisa melihat syndesmosis tibiofibularnya juga sedikit mengalami pelebaran. Berarti ini ada robekan di sini sehingga pasien ini dipasang namanya transfixing screw seperti ini untuk memfiksasi distal tibiofibular joint. Nah, pada kasus Weber tipe C seperti ini, kalau masih terpasang ya ini transfixing screw, itu bisa dipastikan gerakan dorsifleksi ankle-nya pasti akan mengalami keterbatasan. Hati-hati tidak bisa full ROM. Ya. Nah, biasanya nanti untuk mobilisasi full ROM baru kita bisa berikan ya, setelah lewat 6 minggu. Di mana biasanya setelah 6 minggu ini skru ini akan diambil, akan dilepas oleh ortopediknya ya, sehingga memungkinkan kita untuk memberikan mobilisasi yang lebih maksimal pada ankle jointnya gitu ya. Nah, kalau selama ini dipasang, kita menghindari mobilisasi maksimal pada ankle joint. Kenapa? Karena pada waktu akhir dari gerakan dorsifleksi ankle itu akan terjadi gerakan cranial translation dari fibula. Gitu ya. Nah, kalau dia masih terpasang seperti ini, berarti dia tidak bisa bertransaksi ke sana. Nah, ini kalau kita paksa, kita transaksikan ke sana,
ada kemungkinan skrunya ini bisa patah gitu ya, karena terdorong oleh dorongan kita. So kalau masih ada terpasang seperti ini ya kita sabar dulu, kita tunggu sampai dia dilepas, baru kemudian nanti kita bisa optimalkan mobilisasinya. Oke, ya. Oke, ini fraktur untuk regio foot. Ya. Oke. Ya, untuk pedis. Ya. Nah, yang kedua untuk eksternal fiksasi, ya. Jadi sudah cukup banyak dilakukan juga, gitu ya. Di tempat kami, indikasinya adalah untuk kasus open fracture, kemudian kombinatif. Ya. Nah, sekarang ini yang cukup banyak terjadi adalah untuk kasus atau untuk limb lengthening atau pemanjangan tulang. Jadi pada kasus ada misalkan ada infeksi atau ada mungkin open fracture yang disertai dengan bone loss gitu ya. Hingga pada waktu union ternyata tulangnya lebih pendek seperti itu, sehingga perlu dilakukan bone lengthening atau operasi pemanjangan tulang gitu ya. Nah, jadi pada eksternal fiksasi kalau kita lihat bentuknya seperti ini gitu ya. Jadi ada sebagian dari implannya ini akan tertanam di dalam tulang pasien, dan sebagian lagi dia akan muncul di permukaan kulit gitu ya. Nah, ini tujuannya sebenarnya adalah untuk memberikan akses gitu ya, akses udara bebas, udara dari luar itu untuk bisa tetap masuk ke dalam tulang, sampai ke dalam tulang gitu ya. Nah, tujuannya ini adalah untuk menghindari berkembang biaknya bakteri-bakteri atau kuman-kuman yang sifatnya anaerob yang sering sekali terjadi ya pasca open fracture gitu ya. Padahal kalau bakteri ini sampai berkembang biak di sana, itu sangat berisiko menimbulkan osteomyelitis yang itu nanti akan berdampak mengganggu dari proses union dari tulangnya. Ya. Nah, ini pada ekstremitas bawah, ini yang ini dulu namanya Ilizarov, biasanya digunakan untuk pemanjangan tulang, ya. Namun sekarang sudah digantikan dengan yang lebih simple gitu ya, hanya satu sisi seperti ini. Ini biasa digunakan untuk mengulur, memanjangkan dari tulangnya. Ya. Nah, ini untuk regio di pelvic. Ya, pelvic. Ini si klem ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita bicara kasus fraktur, itu kalau kita bikin suatu gambaran yang umum gitu ya, ya problemnya sih hampir semuanya sama gitu ya. Nyeri, gangguan gerak, kekuatan otot, ya keterbatasan ROM, atrofi, ya hampir sama semuanya kan sama-sama seperti itu gitu loh. Ya. Namun kita kemudian tidak bisa generalisir atau mensimplifikasi problem dengan begitu saja gitu ya, karena walaupun ya bentuknya sama ya, sama-sama keterbatasan ROM, tapi kita harus yakin bahwa tiap-tiap orang, tiap-tiap pasien itu akan memiliki karakteristik keterbatasan ROM yang berbeda-beda ya. Masalahnya sama gitu loh ya, tapi sumber permasalahannya pasti berbeda. Nah, inilah yang harus kita mulai lebih banyak lagi menggali di situ ini. Karena kalau saya mengutip pernyataan dari Einstein, ya, kalau saya diberikan waktu 60 menit
untuk menyelesaikan suatu masalah gitu ya. Maka saya akan menghabiskan 55 menit untuk mencari sumber atau penyebab permasalahannya apa, dan hanya butuh 5 menit untuk mencari solusi atau pemecahan dari permasalahan itu. Nah, jadi ini kalau kita sebagai fisioterapis harusnya melihat ini bahwa pemeriksaan untuk penegakan diagnosis itu seharusnya memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan intervensinya. Nah, ini mohon maaf aja, memang masih ada beberapa sejawat visio yang konsepnya masih berbalik gitu ya. Ya, ini yang harus kita mulai rubah gitu ya. Bersama-sama kita harus berubah gitu ya. Ya, sudah sangat jamak, sudah sangat sering ya ditemukan di lahan gitu ya. Ada pasien datang ke fisioterapi hanya dengan ditanya keluhannya apa Bu, Mbak, oh ini hanya dipegang-pegang, kemudian sudah disuruh tengkurap, entah itu di infrared, entah itu di TENS, entah itu di US atau segala macam seperti itu, dan yang diberikan latihan-latihan yang dalam tanda petik stereotype ya. Latihannya itu aja. Pasien back pain latihannya kalau nggak William flexion ya core stabilization, nah seperti itu. Padahal tidak semua kasus itu harus dilakukan seperti itu. Ya, nah sama. Jadi kalau kita bicara fraktur, ya problemnya memang keterbatasan ROM. Tapi ROM itu bisa terbatas karena banyak hal. Nah, itulah nanti yang harus kita coba untuk eksplorasi lah seperti itu ya. Oke, kembali ke laptop ya. Jadi problem yang dialami oleh pasien pasca operasi ini yang harus kita perhatikan juga gitu ya. Yang pertama nyeri. Nah, nyeri ini ya saya kira semua manusia normal kalau selesai dioperasi itu pasti akan nyeri gitu ya. Justru beberapa orang yang enggak normal itu yang memiliki kemampuan dalam menahan nyeri yang berbeda dengan orang-orang yang normal, dan itu di satu titik menguntungkan tapi di satu titik juga membahayakan gitu ya. Saya pernah ada pasien pasca operasi total knee replacement. Jadi kebetulan pasiennya sudah agak sepuh, agak tua gitu, agak sedikit pikun gitu ya. Ini tadi hari pertama pasca operasi itu kita belum mengedukasi atau belum memberikan program latihan jalannya, dia sudah bisa jalan sendiri ke kamar mandi. Jadi waktu kita atau kami ke pasiennya, kita tanya-tanya keluarganya, ya pada waktu itulah saya baru menyadari wah ini ternyata sudah di rumah sakit ini sudah bisa menjalankan fast track protokol untuk TKR, tapi gara-garanya adalah pasiennya pikun gitu ya. Karena kalau pada pasien yang jelas nggak mungkin itu, karena nyeri sangat hebat, pasti sangat hebat nyerinya. Tapi pada pasien tersebut ternyata rasa nyeri itu bisa terabaikan oleh kebutuhannya untuk ke kamar mandi. Itulah hebatnya. Makanya konsep nyeri saat ini kan sudah berkembang ya, biopsikokultural. Jadi ternyata konsep nyeri yang berhubungan dengan aspek psikologis itu sangat besar ini. Nah, itu pasien itu sudah membuktikan ya. Oke, kembali ke sini ya, lagi. Ya, jadi nyeri ini jadi seperti makhluk goib gitu ya. Ya, dia ada tapi nggak kelihatan kan itu. Dan dampaknya bisa sangat hebat ya. Dia bisa mengganggu pola tidur pasien gitu ya. Orang nahan nyeri itu ya butuh tenaga yang banyak ya. Ya, kemudian ya kalau berhubungan dengan gerakan ya, kalau pasca fraktur pasti orang bergerak itu pasti akan nyeri gitu kan. Itu kan menimbulkan ketakutan untuk bergerak. Nah, ini PR yang harus kita edukasikan kepada pasien bahwa
nyeri itu memang sesuatu hal yang fisiologis, yang normal dan nggak perlu ditakuti gitu. Kita harus hadapi pasien itu. Ya, nah, jadi kita bisa mengamati seberapa besar dampak nyeri itu pada pasien melalui inspeksi dan anamnesis. Ya. Jadi kita bisa, kalau perlu kita menggunakan form atau pemeriksaan nyeri yang khusus itu ya, untuk mendeteksi apakah ini memang nyerinya lebih banyak ke aspek biologis atau fisiknya, atau lebih dominan ke arah aspek psikologisnya. Ya. Tapi kalau pada fase-fase akut memang kita kan bisa lebih mengarahkan itu ke aspek fisiknya. Ya, pada beberapa pasien dengan chronic pain, chronic pain itu aspek psikologis ini sangat dominan. Ya. Kemudian pasca operasi kita harus amati juga kondisi umum dari pasien, ya. Karena pada waktu operasi, terutama operasi besar, itu kemungkinan pasien akan kehilangan banyak darah, ya. Terus kemudian nyeri yang tadi sampai mengganggu pola tidur, mengganggu pola makan, ya, dan sebagainya, itu juga akan berdampak pada kondisi umum. Kemudian aspek komorbid, ya. Kenapa ini kita perhatikan? Khususnya untuk fraktur pada ekstremitas bawah, ini harus jadi perhatian utama ya. Saya beberapa kali ketemu pasien yang ngotot gitu ya. Pada saya inspeksi ternyata secara umum dia tampak pucat gitu ya. Kemudian tampak lemah gitu. Tapi pasien ngeyel mau minta latihan jalan gitu kan. Dan ternyata baru kita berdirikan beberapa menit sudah mau pingsan ya. Nah itu jadi itu akan menentukan nanti langkah berikutnya apa yang perlu kita lakukan pada pasien tersebut ya. Jadi kalau misalkan sudah hari keempat sudah waktunya latihan jalan, tapi kalau kita lihat kondisi umumnya masih sangat lemah dan sebagainya, ya kita harus menyampaikan argumentasi bahwa ini risiko jantungnya sangat tinggi dan itu sangat tidak kita inginkan kalau itu terjadi pada pasien ya. Oke, UDIM ya. Oke, kita lihat juga inspeksi keterbatasan ROM ya. Nah, ini pada beberapa kasus keterbatasan ROM itu sudah terjadi sebelum operasi, misalkan pada kasus-kasus neglected fracture atau fraktur yang sudah berlangsung sekian lama gitu ya, tapi baru dioperasi misalkan seperti itu ya. Kemudian keterbatasan ROM-nya apakah karena nyeri, apakah karena tadi fear of moving-nya ya. Dan itu nanti akan menentukan dalam program pasca operasinya. Oke, kekuatan otot ini munculnya kapan? Apakah sebelum atau sesudah operasi? Ya. Terus kemudian apa penyebabnya? Apakah dia memang karena nyeri atau karena memang ada disuse yang kemudian disampaikan oleh Pak Daryanto, atau ada resi saraf? Ya, kita harus bisa membedakan ininya nanti. Ya, karena intervensinya pasti akan berbeda, ya. Kemudian pasca operasi kita juga harus waspada adanya potensi komplikasi bed rest. Ya, pada beberapa kasus berat di mana pasien harus istirahat atau bed rest cukup lama, itu yang harus kita perhatikan ya. Nah, namun dari sekian lama saya berinteraksi di rumah sakit ortopedik, tentunya komplikasi bed rest yang cukup sering terjadi, ya, cukup banyak terjadi, itu adalah gangguan pada defekasinya, pada buang air besarnya. Ini banyak itu Pak yang terjadi. Biasanya dia tiap hari begitu operasi 3 hari belum BAB, 4 hari bahkan sampai seminggu belum bisa BAB. Nah, bagaimana sih rasanya orang yang biasanya rutin BAB tiap hari kemudian berhenti sampai seminggu nggak BAB? Ternyata sangat menyiksa itu ya. Nah ini nanti harus kita perhatikan juga ya. Kemudian kardiorespirasi, kubitus, DVT, deep vein thrombosisnya, dan lain sebagainya. Ini kita harus amati, kita harus observasi.
Kemudian berkaitan dengan gangguan fungsi dan ambulasi, nah ini yang berhubungan dengan ekstremitas bawah nanti ya yang perlu kita perhatikan. Jadi kita tidak hanya mempertimbangkan pada sisi yang sakit saja, tapi juga pada sisi yang sehat. Misalkan pada fraktur femur kanan misalkan. Nah, yang kiri itu bagaimana? Tungkai kirinya bagaimana? Kedua tangannya bagaimana? Mungkinkah nanti bisa dimanfaatkan untuk proses latihan berjalan atau tidak? Ya. Jadi kemarin ada fraktur femur sebelah kanan. Ya. Nah, dokter hanya fokus pada fraktur femurnya saja. Jadi pada waktu saya melakukan asesmen, saya menemukan lutut kirinya, saya suspek ada cedera meniskus dan medial kolateral ligamen. Nah, dokternya ternyata nggak sampai memperhatikan di situnya. Nah, begitu kita kasih masukan, ini ternyata diduga ada cedera di situ. Namun karena prioritasnya pada waktu itu adalah masih fraktur femurnya yang kanan tadi, maka MCL-nya ditunda dulu, Ya, jadi fokus pemulihan di femur, baru kemudian nanti akan direncanakan untuk MCL dan meniskusnya, ya. Nah, jadi kalau kita memiliki kemampuan dalam asesmen, dalam pemeriksaan gitu ya, dan kita bisa kok berargumentasi dengan profesi, bukan berargumentasi ya, berkoordinasi, berkomunikasi gitu ya. Kalau kita punya temuan yang ya misalkan dalam tanda petik berbeda dengan profesi yang lain, kita bisa berdiskusi, kita sampaikan argumentasi gitu kan. Ya pada waktu itu sih saya sampaikan itu karena dari ortopednya ada program latihan jalan gitu kan. Nah, saya sampaikan ini nggak bisa jalan Pak pasiennya, ini saya cek ini lututnya sebelah kiri, ini coba lihat seperti ini. Nah, itu ya. Oke, kemudian pasien ini terikat clinical pathway ini berkaitan dengan length of stay atau masa rawat inap di rumah sakit ini secara umum di situ. Oke, ini saya kira ini sudah kemarin sudah disampaikan oleh Pak Sutaryanto ya. Oke, tapi mungkin saya akan sedikit nah di sini ya. Oh, saya belum. Oh, saya kembali. Nah, ini kaitannya dengan yellow atau red flags ini. Jadi ini termasuk hal penting yang harus kita pahami juga gitu ya kalau kita bicara tentang pasca fraktur. Karena ada beberapa kasus itu yang memang ya, berbahaya, dalam tanda petik berbahaya bagi kita ya. Jadi ini sebetulnya kasus ini atau problem ini itu bukan kita penyebabnya, tapi karena kemungkinan serangannya itu terjadi pada waktu pasien berinteraksi dengan kita, maka ada kemungkinan kita akan terkena getahnya lah, katakanlah seperti itu ya. Nah, ya DVT, deep vein thrombosis. Jadi adanya trombosis pada vena di tungkai bawah gitu ya. Nah, ini sangat berbahaya seperti disampaikan oleh Pak Sudaryanto kemarin, karena kalau sampai jadi di sana ada trombus itu ada endapan ini kan tromboplebitis ini ya lainnya kan, ada inflamasi, ada endapan trombus pada dinding vena di kaki gitu ya. Nah, kalau sampai trombusnya tadi itu lepas, kemudian ikut aliran vena balik gitu ya ke jantung, ke paru, atau bahkan mungkin nanti diedarkan lagi sampai ke otak misalkan seperti itu, maka resikonya adalah fatal. Pasien akan gagal jantung, gagal napas juga gitu ya. Nah, ini bisa saja trombus tadi terlepas itu pada waktu kita memberikan latihan pada pasien gitu ya.
Saya ambil contoh misalkan yang sering terjadi adalah pada ini ya petis ya. Nah ini misalkan fraktur femur atau bagian tibia bagian proksimal gitu ya, atau tim ya. Nah, kita mobilisasi ankle-nya, stretching gastroc, ya, strengthening gastroc seperti itu. Nah latihan-latihan itu bisa potensi melepaskan trombusnya tadi ya. Nah itu kalau kita tidak hati-hati bahaya itu ya. Nah makanya kita harus mengenali DVT itu tandanya apa sih gitu kan. DVT ada udem, bengkak jelas itu ya, nyeri, kemudian dari tema kemerah-merahan seperti ini, nyeri tekan ya. Nah beberapa pasien itu disertai dengan demam ya, demam. Kemudian pemilihan superficial veins ya, kita mengenal dengan varises itu ya. Nah kemudian peripheral cyanosis, jadi pada bagian ujung-ujung itu tampak cyanosis ada pucat atau tulis. Kalau di sana ada nyerinya meningkat, bisa dibuat. Halo. Ya, halo Visio. Ya mohon maaf, sinyal saya hilang ini tadi. Oh iya Visio. Ini sudah masuk lagi? Sudah masuk Visio tapi belum share screen. Oh, sesinya hilang ya? Ya, ya Visio. Bentar, hilang sinyal saya. Oke sih. Iya. Gimana? Belum tampil Visio. Oke, sudah tampil Visio. Oke, baik. Oke. Deep vein thrombosis ya. Kemudian fat emboli syndrome. Ya. Saya pernah ketemu satu kasus fat emboli syndrome pasca total hemianoplasti hip jointnya dan pasiennya meninggal. Jadi hampir sama dengan DVT tadi ya. Jadi kalau DVT itu karena trombus dari kepingan darah. Ya, kalau fat emboli di sini adalah kepingan lemak ini ya, yang ikut bersirkulasi di dalam pembuluh darah. Nah ini biasanya terjadi pada operasi-operasi besar ya, pada ekstremitas bawah, yang biasanya melibatkan intervensi yang melibatkan ini pada kavu medular yang sumsum tulang itu ya, medula osseum. Jadi pada hepatoplasti itu kan juga implan dari femoral komponennya itu kan juga dimasukkan ke dalam kavu medular, kemudian pemasangan intramedular nail juga memiliki risiko terjadinya fat emboli ya. Nah, tanda awal dari fat emboli syndrome itu adalah ada dyspnea, tachypnea atau hipoksemia gitu ya, tanda awalnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat secara fisik kita akan menemukan yang namanya petechial rash. Petechial rash. Jadi bercak-bercak kemerahan ya yang cukup merata pada bagian ekstremitas ya. Nah, ini kita harus waspada kalau kita ketemu seperti ini ya. Nah, di sini ada diagnosisnya untuk fat emboli syndrome ya, dari dengan pengamatan atau pemeriksaan pada tanda dan gejalanya gitu ya. Jadi di sini ada petechial rash, itu nilainya 5 poin.
Kemudian ini pengamatan pada X-ray parunya. Jadi adanya infiltrat pada bayangan parunya, ya, pada chest X-ray-nya itu 4 poin. Ada hipoksemia 3 poin, fever demam 1 poin, takikardi, taki penuh masing-masing 1 poin, dan confusion. Confusion berarti delirium, seperti bingung atau gangguan kesadaran. Nah, diagnosis fat emboli syndrome itu bisa ditegakkan kalau skornya itu lebih dari 5. Jadi cukup dengan adanya PT ras plus misalkan taki penuh, ya, atau hipoksemia gitu ya. Itu sudah cukup untuk menegakkan diagnosis fat emboli syndrome. Ya. Nah, jadi kalau ini termasuk ke red flag ya bagi kita. Ini kita harus hati-hati kalau ada tanda seperti ini, sebaiknya kita mundur dulu, ya. Kita serahkan kepada medis yang berperan besar. Kemudian kita juga harus waspada apabila kita mencurigai adanya bone disease, ya, faktor-faktor patologis yang terjadi karena pengeroposan dari tulang gitu ya. Karena kalau bone disease itu biasanya metastasis atau menyebar, ya. Jika kita enggak, kalau di tempat saya kalau ada seperti ini biasanya akan dilakukan bone scanning, jadi X-ray pada seluruh tulang di dalam tubuh mulai dari tengkorak sampai ke petis, sehingga kita bisa lihat ini bagian tulang yang lain itu bagaimana gitu kan, ya. Jadi jangan sampai nanti frakturnya sisi kanan, ternyata pada waktu kita latih jalan yang kiri juga ikut fraktur, ternyata jadi bone disease juga gitu, ya. Nah, ini selulitis ini infeksi pada kulit, ya. Ya, infeksi pada kulit, nah, ini harus kita hati-hati karena ini menular biasanya, ya. Jadi bayangannya adalah seperti ini gambarannya, ya. Oke. Nah, sekarang mau saya sedikit kembali ke sini, ya. Nah, ini yang saya kira ini jadi salah satu komponen penting kalau kita menganalisa pasien atau kita mau memberikan intervensi pada pasien pasca operasi, ya, ORIF gitu ya, ORIF ataupun OREF, ya. Jadi kemarin Pak Daryanto menyampaikan ada dokter yang sampai terlambat, ya, mengirimkan pasien setelah sekian lama dioperasi baru dikirim, ya. Nah, ini saya pernah dapat informasi ada beberapa pekerja yang dalam tanda petik agak kecewa gitu kan, karena pasiennya yang ditangani oleh fisioterapis ternyata malah refraktur seperti itu. Ya, sebetulnya sih itu saya kira sih itu adalah pendapat pribadi yang bersangkutan, karena kita tidak tahu sebetulnya kalau sampai refraktur itu apakah karena fisioterapis atau faktor yang lainnya gitu kan, ya. Namun itu perlu kita jadikan introspeksi, kita jadikan bahan untuk memperbaiki, ya, kualitas pelayanan kita, ya, sehingga kita bisa mendapatkan kembali kepercayaan dari seorang atau dari profesi yang lain gitu ya. Ya, kita harus tunjukkan bahwa kita tuh paham gitu ya. Kita paham bagaimana memberikan suatu intervensi yang aman, tapi efektif dan efisien dalam mengembalikan gerak dan fungsi pasien gitu ya. Nah, oke, sebentar, mau izin minum dulu. Oke, ya. Jadi saya sebagai proper fixation, ya. Jadi
suatu orif atau oref itu kita anggap aman atau kita nyatakan aman, dia terpasang dengan proper 4. Nah, salah satu kriteria itu kita harus melakukan pengamatan terhadap hasil X-ray pasca operasinya. Jadi kalau untuk pasca operasi atau orif ataupun oref ya, itu X-ray ini jadi salah satu data utama ya untuk menganalisa problem pasiennya ya. Nah, yang pertama proper fixation itu apabila kita menemukan proper alignment. Jadi alignment fakturnya itu bisa direposisi dengan optimal dan maksimal. Ya, contohnya di gambar pertama ini ya. Ya, ini kita bisa melihat bahwa ini frakturnya ada di sini. Dia terreposisi dengan bagus. Kedua korteksnya ini terhubung dengan hampir sempurna. Ya. Terus kemudian yang kedua, minimal itu ada 3 skru di proksimal dan 3 skru di bagian distal dari frakturnya. Di tempat kami ada dokter yang perfeksionis, itu dia minta minimal untuk 4 skru di proksimal maupun di distal, kuat sekali. Ya. Kemudian kedua skrunya ini harus mencapai menembus kedua korteks. Korteks ini adalah periosteumnya ini. Ya. Jadi kalau kita lihat ini nembus sampai ke sini semua kan, nembus kedua korteks. Ya. Nah di sini kita lihat di bagian tengah ini kan berwarna lebih gelap. Ini kaku medulare yang berisi tadi medula oseum atau sumsum tulang. Ini rongga sebetulnya kosong. Sehingga kalau skru ini hanya mencapai separuh di sini, berarti dia hanya nempel di satu sisi aja. Ujungnya sana goyang-goyang mungkin, kurang kuat. Tapi kalau sudah nembus dua-duanya ini, jadi dia terpasang dengan kuat. Ya. Kemudian platnya itu kalau dipasang plate gitu ya, dia itu menempel dengan rapat gitu ya, menempel erat dengan korteksnya, dengan tulangnya di sini. Ya, di sini kita bisa melihat beberapa contoh pemasangan plate and screw yang ideal lah, katakanlah seperti itu. Ya, jadi di sini kalau kita bisa melihat di sini ortopednya itu sampai dia membuat plate-nya itu sedikit melengkungkan seperti ini ya, dibelokkan seperti ini. Kenapa? Dia memang mengejar ini agar plate-nya itu benar-benar nempel dengan tulangnya, nggak ngambang seperti itu. Ya. Cuma ya kadang gitu ya, kadang di lahan praktek itu ya tidak semuanya dokter itu bisa ideal seperti itu gitu ya. Nah ini contohnya, ini proper fixation. Ya, jadi yang pertama ini alignmentnya tidak terreposisi dengan baik. Ini kita harus sedikit hati-hati gitu ya. Karena ya seperti kalau kita misalkan punya cangkir yang pecah gitu ya, kemudian kita berusaha menata lagi gitu. Kalau kita menempatkan pecahannya itu tidak pas, pasti dia tidak akan bisa nempel dengan bagus, kan tidak bersesuaian antara kedua ujungnya gitu ya. Terus ini contoh yang lainnya lagi ini ya. Jadi pada gambar 2 di sini kita bisa melihat pemasangan skrunya ini itu sangat dekat dengan garis frakturnya. Ya, jadi kalau kita bayangkan kita masang skru pada butiran kayu gitu kan, maka dengan sedikit digoyang aja ini bisa pecah di sininya kan. Ya. Nah, pada gambar ketiga ya, ini kita melihat tipe fraktur yang spiral, garis frakturnya spiral itu panjang, garis frakturnya itu panjang. Ya. Nah, ini kelemahannya adalah dia dokternya di sini menggunakan reconstruction plate. Jadi reconstruction plate itu bentuknya seperti ini. Ya. Jadi dia lebih tipis satu, yang kedua
terlalu banyak lekuan di sini. Kalau plate yang apa namanya, ada narrow plate, ada locking plate yang namanya, atau broad plate, itu kan utuh seperti ini pinggirannya. Tapi di reconstruction plate dia ada lekuan-lekuan seperti ini. Karena memang reconstruction plate ini didesain memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang ini. Ini benar-benar rigid, kaku sekali. Tapi kalau ini masih bisa dilekuk-lekuk seperti itu. Ya, diputar kalau kita seperti ini kan dia diputar seperti ini. Sehingga dia kurang rigid untuk dipasang pada tulang panjang seperti ini. Nah, reconstruction plate biasanya digunakan untuk area-area di pelvic gitu ya. Pelvic, kemudian di mandibular ya, yang tidak terlalu banyak apa namanya, weight bearingnya gitu ya. Nah, sehingga pada waktu dipasang di sini kita bisa melihat dia bisa dilekukkan seperti ini. Nah, di gambar ketiga di sini yang lebih parah lagi, dia hanya menggunakan 2 skru pada bagian distalnya. Nah, ini seperti ini goyang-goyang terus di sini, pasti ini. Ya, jadi area frakturnya ini nggak akan terfiksasi dengan kuat. Ya, contoh lain lagi, nih, ya, yang di sini bagus, yang bagian distal ini bagus gitu ya, masangnya plate-nya nempel, skrunya nempel nembus dua korteks gitu ya. Nah, tapi ya di bagian proksimal ini kita bisa melihat bahwa head of screw-nya di sini ini ngambang, ini nggak nempel dengan kuat pada skrunya, pada plate-nya di sini. Nah, dengan gambaran seperti ini berarti kita bisa lihat bahwa plate-nya ini masih mungkin bergoyang ke sini kan, goyang-goyang ke sana ke sini. Gitu. Ya. Kemudian skru yang kedua ini yang garis biru ini dia kepanjang, terlalu panjang. Ya. Dia melewati pada bagian dari kaput umerinya. Nah, ini tentu akan berdampak kalau dia digerakkan, mungkin akan menggerus bagian dari kavitas glenoidalisnya atau shoulder joint-nya. Ya. Nah, kemudian lokasi pemasangannya juga pada area frakturnya. Nah, ini sih harusnya nggak boleh ini karena dia nggak ada yang megang. Kemudian ini tanda-tanda kalau kita ada plate yang patah. Ya, jadi ada semacam kayak cekungan seperti ini. Ini skru yang patah. Ya. Nah, ini contoh plate yang tidak terpasang dengan sempurna nempel pada tulang. Ya. Jadi kalau ada seperti ini ya sudah bisa dipastikan ini plate-nya nanti masih akan bisa bergoyang-goyang seperti itu. Ya, nah, kalau ada goyang seperti ini berarti ya area fragmen frakturnya juga akan ikut bergerak. Padahal gerakan pada fragmen fraktur itu akan menghambat proses unionnya. Jadi kalau saya bikin analogi adalah kalau kita mau nempelkan perangko atau kita mau ngelem sesuatu gitu ya, kita kasih lem, kemudian kita tempelkan, terus kita lepas lagi, kita tempelkan lagi, kita lepas lagi, kita tempelkan lagi. Nah, lama-lama lemnya kering, ya sudah nggak bisa nempel, nggak akan bisa nempel. Sama pada proses fraktur juga seperti itu. Jadi kalus itu kan terbentuk pada ujung-ujung dari fragmen frakturnya. Ya. Nah, kalau selama proses pembentukan kalus tadi kemudian terjadi pergerakan antar fragmen, maka kalusnya akan putus, gitu kan, nggak jadi nyambung. Ya. Nah, itu kalau berulang-ulang, maka ujung-ujung fragmen tadi itu akan bisa tertutupi oleh jaringan fibrus. Ya. Nah, apabila sudah tertutup oleh jaringan fibrus, maka produksi kalus itu akan berhenti, akan stop. Sehingga tadi seperti lem yang sudah kering tadi,
nggak bisa nempel lagi gitu ya. Oke. Nah, ini contoh yang lainnya itu ya. Lihat ini skrunya tidak nempel dengan baik, ya kan? Oke, ke sini. Nah, ini apa namanya? Intramedullary nilnya, bagian proksimalnya terlalu nongol ke atas ya, ke proksimal. Ya, kita bayangkan pada waktu gerakan abduksi misalkan dia kan berisiko mengalami benturan dengan acromiographic jointnya misalkan. Ya. Nah, jadi di sini yang harus kita perhatikan bahwa improper fixation itu juga sering mungkin ya, sangat mungkin terjadi karena dokter itu juga manusia ya, kadang lupa, kadang capek, ya, kadang juga nggak terlalu paham gitu ya. Ini kita harus real itu ya. Kemudian itu resiko kegagalannya sangat tinggi dan kita harus ingat bahwa union dari tulang adalah prioritas utama, maka kita harus bisa mengambil langkah yang tepat di situ. Kita harus selamatkan dulu unionnya. Mobilisasi sendinya bisa kita undur ya, setelah nanti terjadi unionnya. Nah, yang paling aman adalah kita harus menjalin komunikasi, koordinasi dengan dokter bedahnya, karena dengan komunikasi seperti itu kita akan bisa melihat bahwa oh iya ternyata fisioterapis ini nggak hanya dalam tanda petik ya, tukang nekuk sama tukang luruske seperti itu. Karena nun sewu saja masih ada beberapa profesi dokter itu yang beranggapan seperti itu. Jadi memandang bahwa fisioterapi itu nggak ngerti lah, yang namanya menganalisa X-ray, menganalisa biomekanik itu nggak ngerti. Mengertinya wes pokoknya ini latihan yang seperti itu. Ya. Ya, tapi nanti kita kemudian bisa berkomunikasi dengan dokter, kita gunakan basic science-nya, dasar-dasar ilmiah seperti ini, dokter akan bisa melihat bahwa oh iya ternyata fisioterapi itu berisi gitu ya. Ya. Nah, nanti kalau seperti itu nanti maka sedikit demi sedikit kepercayaan dokter itu akan meningkat ya. Kita akan menjadi suatu partner bukan sebagai suatu bawahan lagi. Gitu ya. Oke. Oke, saya ini saya lewatkan. Nah, ini monggo kalau mau diterapkan di sini ya. Jadi kita ini yang saya sampaikan kepada mahasiswa bahwa dalam menghadapi menghadapi pasien gitu ya, apapun kasusnya gitu ya, maka fisioterapi itu harus melakukan proses assessment ya, sampai kemudian nanti muncul diagnosis. Nah, proses assessment itu yang paling utama itu harus kita dasarkan pada keluhan dari pasiennya apa. Jadi bukan semata-mata pada diagnosis medisnya. Ya, banyak kasus gitu ya, yang kalau kita lakukan assessment dengan benar, ternyata problemnya itu berbeda dengan diagnosis medisnya ya. Yang terakhir saya dapat pasien dengan diagnosis skoliosis, ya dikirim ke fisioterapi untuk latihan skoliosisnya. Ya, pada waktu ketemu dengan saya, setelah saya assessment ternyata pasien tidak mempermasalahkan skoliosisnya gitu. Tapi yang dia permasalahkan adalah dia merasa sesak nafasnya. Itu kan. Nah, pasien dari Jakarta datang sampai ke Solo gitu kan. Nah, dia tahu ortopedi sebagai pusat ortopedi nasional. Setelah saya cek ternyata sesak nafasnya bukan dari skoliosisnya. Ya, tapi malah justru dari problem psikologisnya. Nah, jadi kalau udah problem psikologis ya udah saya serahkan ke psikologi gitu kan. Ya, nah jadi banyak nanti kasus yang kalau kita kaji dengan lebih detail, lebih teliti, itu kita akan
menemukan oh ya, ternyata kita itu bisa gitu, kita itu bisa membantu pasien gitu ya. Ya, jadi itu PR bersama kita semua gitu ya. Kalau kita ini sedikit pesan ya dari PP pengurus pusat, bahwa kita semua fisioterapis Indonesia itu harus punya beban moral untuk mengangkat profesi kita. Ya. Jadi kalau nanti profesi kita itu sudah terangkat di di masyarakat maupun di birokrasi dan di profesi yang lain, maka secara otomatis hal-hal lainnya itu akan mengikuti. Kalau orang Jawa bilang jenang itu mengikuti jeneng gitu ya. Jadi ya dengan kata lain apa yang akan kita dapatkan itu akan mengikuti bagaimana orang itu memandang kita. Ya. Nah, itu salah satunya dengan peningkatan kompetensi seperti ini ya. Nah, ini ya, kembali ke sini, ini adalah semacam proses ya. Mungkin beberapa sudah mengenal namanya algoritma. Ya, ini mirip dengan algoritma tersebut gitu ya. Ya, nanti silakan mau pakai ICF atau enggak gitu ya. Silakan. Cuma kalau ICF ini hanya semacam coding aja sebetulnya ya. Coding untuk menjadi semacam bahasa yang universal antar profesi kesehatan. Jadi, kalau kita ketemu pasien dari luar negeri atau mau kita ngirim pasien ke luar negeri dengan ICF, maka akan lebih mudah untuk dipahami. Namun untuk sampai ke sini kita memang harus sudah menemukan ini dulu, diagnosisnya dengan tepat seperti ini. Nah, dari sini nanti ya baru kemudian kita akan jabarkan dalam kode-kode seperti ini ya. Oke, berkaitan ini intervensi kalau untuk pasca fraktur, pasca operasi atau pasca fraktur ya, itu saya melompokan menjadi pasien yang masih dirawat inap dan dirawat jalan gitu ya. Nah, pada pasien dirawat inap tadi di awal sudah sampaikan kita berkaitan dengan length of stay-nya. Jadi berapa lama pasien itu dirawat, ya kita tahu BPJS tidak akan menjamin pasien itu sampai benar-benar sembuh total ya, dirawat inap nggak mungkin itu ya, ada batasan waktunya ya. Nah, biasanya kalau untuk kasus pada ekstremitas bawah, kalau di tempat saya itu rata-rata lama rawat inapnya adalah 5 hari. Sehingga dalam waktu 5 hari, kalau dari seorang ortoped di tempat kami itu, untuk ekstremitas bawah, syarat pulang itu salah satunya adalah pasien harus sudah latihan jalan. Sehingga kita harus membagi 5 hari tadi, sampai goalnya pada hari kelima itu pasien harus sudah bisa jalan. Namun memang pada beberapa kasus, latihan jalan ini terpaksa harus ditunda dulu karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Misalkan tadi pasiennya KU-nya masih terlalu jelek, ya. Terus kemudian beberapa kasus tidak memungkinkan gitu ya, tidak memungkinkan untuk latihan misalkan frakturnya bilateral dan sebagainya seperti itu ya. Nah, pada pasien yang masih dirawat inap ya jelas nomor satu adalah early mobilization. Ya, jadi di tempat kami sudah secara umum prinsipnya adalah early mobilization. Jadi hari ke-0 pun ya, kalau sudah memungkinkan itu kita sudah mulai mobilization. Ya, jadi kami sudah sering sekali memasang alat CPM, continuous passive movement, pada waktu pasien itu baru selesai operasi masih di ruang sadar itu kita sudah mulai mobilisasi ya, di hari ke-0. Nah, makanya harapannya sih memang pasien pasca operasi ini ya sesegera mungkin dimobilisasi ya. Mobilisasi bisa gunakan untuk soft tissue maupun pada sendinya. Kemudian kita bisa membantu dalam manajemen bengkak dan nyeri ya, dengan misalnya dengan elevasi.
terus kemudian dengan proper bandaging, yaitu pemasangan bandage yang benar untuk membantu evakuasi UDIM gitu ya. Jadi kalau pasca operasi itu biasanya pemasangan bandage yang dilakukan oleh perawat itu biasanya ditujukan untuk kompresi pada area luka operasinya ya, agar dia lebih cepat berhenti perdarahannya gitu ya. Namun bandaging yang mereka lakukan itu akan berdampak justru menghambat ininya evakuasi UDIM, terutama pada bagian distal dari area frakturnya atau area operasinya. Nah, ini kita sebagai fisioterapis harus paham teknik bandaging yang tepat itu bagaimana ya. Kemudian ambulasi ya, dan yang terakhir adalah edukasi. Nah, kemarin Pak Daryanto juga sudah menyinggung tentang edukasi di sini gitu ya. Nah, kalau di tempat kami, edukasi keluarga dan pasien itu menjadi sesuatu hal yang wajib gitu ya. Wajib kita sampaikan dan pasien wajib untuk melakukan. Jadi kita sudah masukkan edukasi atau home exercise program itu menjadi suatu resep gitu ya. Sorry. Seperti obat itu resep ya. Jadi kalau obat itu minum sehari 3 kali gitu ya, kita juga harus menyampaikan bahwa pasien bahwa ini obat latihan ini harus dilakukan sehari sekian kali. Sehingga pasien harus kita berikan pemahaman, dia harus menyadari bahwa pemulihan gerak dan fungsinya itu adalah tanggung jawab pribadi juga gitu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kita sampaikan, saya sering mengatakan, Pak, ini sekarang sudah sampai tahapan seperti ini. Ya, jadi kalau Bapak ingin kembali lagi gerak ke sana, itu nanti sampainya ke sana, sampai pulihnya atau enggaknya itu tergantung dari Bapak. Jadi 80% pemulihan geraknya itu bukan dari fisioterapisnya, tapi dari pasiennya itu sendiri. Nah, jadi dengan kita berikan pemahaman seperti itu banyak sekali kasus yang hasilnya itu di luar prediksi itu ya. Jadi contohnya fraktur intraartikular. Fraktur intraartikular itu termasuk fraktur yang sangat susah bagi kita untuk melakukan mobilisasi karena momen gaya yang kita berikan, dorongan yang kita berikan itu sangat-sangat berisiko berdampak pada area frakturnya. Nah, cara yang paling aman adalah dengan active exercise. Karena dengan active exercise itu yang menggerakkan adalah satu ototnya. Nah, otot itu biasanya lokasi perlekatannya kan di bagian proksimal atau bagian distal dari tulang. Nah, itu kalau pada kasus fraktur tadi, itu jauh lebih aman dia dalam menggerakkan sendinya. Ya. Nah, itu satu. Terus kemudian yang kedua, ada kontraksi, ya. Nah, kontraksi seperti ini akan sangat bagus dalam menimbulkan stabilisasi pada fragmen tulang, hingga aman, ya, saat dilakukan mobilisasi. Nah, makanya semaksimal mungkin kita harus bisa mengedukasi pasien di sini ya. Dan untuk pasien yang dirawat jalan atau setelah pulang, ya, ini yang harus kita tekankan adalah problem based treatment, tidak hanya medical diagnosis base ya. Nah, saya pernah ada pasien skoliosis pasca operasi rekonstruksi, ya sudah 1 tahun lebih, ya, datang ke fisioterapi. Saya tanya problemnya apa, Mas? Masih nyeri? Enggak ada, ini juga enggak ada. Problemnya cuma dia tuh belum bisa sholat dengan normal. Nah, kenapa belum bisa sholat dengan normal? Gitu kan? Waktu saya tes gerakannya sebenarnya sudah memenuhi kriteria untuk bisa sholat dengan normal. Ternyata problemnya hanya takut saja pasiennya. Ya, takut
Kenapa takut? Karena belum pernah mencoba. Nah, sudah treatment simpel aja sebetulnya. Ayo kita ajari bagaimana cara sholat yang aman, dan kita beri pemahaman. Ini sudah aman ini. 6 bulan itu skoliosis sudah sangat kuat gitu kan. Kalau masih takut ya kita suruh pakai eksternal supportnya. Nah, ternyata setelah kita tunjukkan seperti itu, pasien, oh iya bisa saya sebetulnya. Ya sudah bisa, tinggal diulang-ulang agar nanti dia menemukan triknya, menemukan pola gerak bagaimana yang paling aman dan nyaman untuk dia gitu ya. Oke, kemudian untuk yang output pasien, progres ya, perkembangan latihan, itu kita harus memperhatikan tisu healingnya. Dalam hal ini adalah bone healingnya. Ya. Nah, seringkali terjadi kasus refraktur itu karena progres dari latihan tidak mengikuti dari proses bone healingnya. Ya. Nah, ini seorang fisioterapis harus paham di sini. Jadi kalau secara teori 6 minggu itu kita bisa mulai partial weight bearing gitu kan ya. Partial weight bearing itu bisa mulai dari 10% dari berat badan dan meningkat terus sampai nanti 3 bulan itu sekitar 50% dari berat badan sudah bisa diberikan, dan targetnya 4 atau 5 bulan sudah full weight bearing kan, seperti itu. Normalnya seperti itu. Tapi prediksi itu kan harus kita pastikan dengan pemeriksaan X-ray khususnya di sini, karena pada beberapa orang kemungkinan proses bone healing itu akan mengalami delay, akan mengalami penundaan atau keterlambatan. Jadi kalau memang dari hasil X-ray itu menunjukkan dia belum union, ya jangan kita berikan full weight bearing. Ya. Jadi ada banyak aspek yang harus kita pertimbangkan untuk latihan yang sifatnya full weight bearing tadi. Ya, ada pasien ternyata setelah 1 tahun masih partial union gitu kan. Ya, kita harus eksplorasi lagi kenapa. Oh, ternyata dia seorang perokok berat dan suka minum alkohol. Ya, itu harus kita edukasi pada pasien bahwa Bapak tidak akan pernah nyambung kalau masih gaya hidupnya seperti ini gitu kan. Ya, ternyata setelah dia merubah gaya hidupnya dalam waktu 3-4 bulan ke depan sudah mulai union kan, seperti itu ya. Oke. Kemudian untuk teknik atau modalitas ya kita bisa gunakan banyak ya. Saya tidak akan menjelaskan secara detail satu persatu. Saya kira semuanya sudah pernah mendapatkan ini gitu ya. Dan ini nggak akan selesai hanya dalam waktu 1 hari gitu ya. Nggak mungkin 2 jam apalagi gitu kan. Ya, kita bisa menggunakan bentuk-bentuk latihan, bisa menggunakan manual terapi gitu ya, atau bisa menggunakan electrophysical agent. Ya, kita bisa gunakan infrared, ultrasound dan lain sebagainya. Ya. Nah, berkaitan dengan mobilisasi sendi, ya, yang harus kita perhatikan yang pertama itu adalah support and manual handling. Ya, support berarti penyanggaan pada area frakturnya. Manual handling di sini adalah gaya yang kita gunakan untuk memobilisasi sendi tersebut. Ya. Nah, support ini saya kasihkan contoh di gambar di sini. Wah, ini maaf gambarnya belum saya rubah. Ini yang saya share sudah saya rubah, ini filenya berbeda. Ya. Nah, usahakan area fraktur itu tersupport dengan baik pada waktu kita mobilisasi. Ini contohnya pada fraktur humeri. Itu ya. Maka sepanjang lengannya itu harus tersangga dengan baik. Ya. Jadi tidak seperti ini. Kita mau mobilisasi fleksi elbow tapi lengannya tidak tersangga dengan baik seperti ini. Ini sangat berbahaya pada kasus fraktur. Kemudian manual handling itu kita usahakan penempatan tangan itu adalah di proksimal dari garis frakturnya, ya, atau seproksimal mungkin dengan area frakturnya. Jadi kalau misalkan frakturnya pada tibial plateau, itu akan sangat
lebih aman kalau kita mobilisasinya ya dorongan itu kita berikan pada area tibial platonya itu sendiri, bukan pada radio ankle-nya misalkan seperti itu. Ya. Kemudian less pain, more gain. Nah ini agak sedikit berbeda dengan konsep umum ya. No pain, no gain kan yang secara umum itu kan. Itu kalau untuk orang sehat gitu kan. Tapi kalau untuk orang-orang yang sakit, less pain, more gain itu akan sangat berdampak ya, terutama pada psikologis pasiennya. Ya. Jadi pasien pasca fraktur, pasca operasi itu ya sudah kesakitan gitu. Kalau kemudian nanti kita tambah lagi sakitnya, itu yang berbahaya, akan berdampak pada fear of moving ya tadi. Pasien akan lebih takut untuk bergerak, apalagi pada anak-anak gitu ya. Nah, anak-anak itu baru ketemu fisioterapisnya sudah nangis, sudah takut duluan gitu kan. Nah, makanya pada anak-anak itu tidak boleh memaksa, karena kalau kita memaksa sampai pasien nangis-nangis seperti itu justru berdampak negatif terhadap mobilitas sendi. Ya, pasien akan lebih tertanam di dalam otaknya bahwa kalau saya bergerak sakit, kalau saya bergerak sakit, sehingga akan terjadi defense mechanism yang berupa tangan ini saya nggak boleh bergerak, jangan digerakkan seperti itu. Nah itu secara otomatis akan menimbulkan peningkatan muscle guarding, kemudian memendekkan pada soft tissue yang ada di sekitar sendi. Nah itu yang justru tidak bagus ya. Oke, kemudian considering mobility versus stability. Nah ini sedikit simalakama gitu ya bagi kita, tapi tetap kita harus ambil jalan yang terbaik gitu ya. Nah ini saya ambil contoh adalah seperti ini. Ada pasien pasca fraktur tibia misalkan, ya kecelakaan seperti itu. Nah tentu saja prioritas dokternya pada waktu karena seleksinya pada fraktur ya ORIF gitu ya, misalkan stabilisasi frakturnya. Nah ini biasanya akan muncul kalau pasien sudah mulai masuk di rawat jalan atau di outload pasien gitu ya. Ya sudah beberapa kali ketemu kasus seperti ini, ternyata selain fraktur tibianya tadi, ternyata dia juga mengalami ruptur pada ligamen. Ya, jadi ada instabilitas pada knee joint-nya. Nah, di sini kita harus bijaksana di sini. Ya, karena antara mobilitas dengan stabilitas adalah sesuatu hal yang berkebalikan. Namun dalam kita bicara suatu sendi, maka kedua ini harus kita sinkronkan. Ya, sendi itu adalah suatu struktur yang mobile, tapi harus stabil. Nah, kemudian ada suatu problem di sana, salah satunya itu bermasalah. Nah, ini kita harus cari solusi yang paling ideal. Ya, kalau saya ambil contoh tadi, ada fraktur tibial plateau, ada keterbatasan romnya, fleksinya, tapi ada instabilitas pada sendinya. Nah ini harus kita komunikasikan dengan satu pasien terutama ya yang punya sendi gitu kan. Yang kedua dengan ortoped. Ya. Kita harus edukasikan kepada pasien bahwa oke, ini memang romnya terbatas nanti ini gitu kan. Tapi ada juga instabilitas di sana. Nah, nanti kalau romnya ini kita tambah, konsekuensinya instabilitasnya juga akan bertambah. Nah, ini harus kita sampaikan kepada pasien agar dia juga ikut mikir gitu. Karena kadang pasien itu mintanya dia nekuknya penuh gitu kan, biar bisa nekuk lagi. Tapi dia tidak tahu bahwa kalau dia semakin dia nambah nekuknya, instabilitasnya akan semakin berat. Kalau instabilitasnya semakin berat, justru itu akan jadi problem sendiri buat dia. Dia jadi jalannya jadi lebih susah karena lututnya goyang-goyang terus seperti itu. Ya, itu satu. Nah, kemudian kaitan dengan dari ortopednya misalkan, ya ortopednya mau ngapain dengan kasus seperti ini gitu kan. Nah, kalau seorang ortoped yang bagus biasanya ya, oh iya mas nanti tidak apa,
tambahin dulu fleksinya, nanti untuk ligamennya nanti kita tangani setelah gerakannya pulih. Atau juga oh iya mas, iya dan kita perbaiki dulu instabilitasnya kita perbaiki dulu, nanti lain-lainnya nanti setelah operasi yang kedua misalkan seperti itu. Jadi kita berusaha mencari solusi yang terbaik ya bagi pasien tentu saja ya, sehingga kita tidak hanya mengikuti kemauan pasien ya atau kemauan dari ortopednya, seperti itu. Kita juga harus bisa menyampaikan pendapat ilmiah, pendapat profesional kita gitu ya. Kemudian kaitannya dengan joint mobilization adalah preliminary ya. Kalau di mungkin yang saya share materinya ada preliminary. Ini saya file yang belum saya save kelihatannya. Preliminary treatment gitu ya. Nah, ini cukup menarik gitu ya, karena di ortopedik sendiri ada namanya tindakan yang manipulation under anesthesia. Jadi pasien dengan sendi yang terbatas itu akan dilakukan manipulasi sendi untuk menambah ROM-nya itu, tapi pasien dalam posisi di anestesi. Ya, jadi dia dipaksa gerak itu semaksimal mungkin ya dalam waktu sekian menit gitu ya. Nah, tapi ini setelah itu ROM-nya memang bertambah, tapi konsekuensinya tadi stabilitas sendiri jadi berubah. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa suatu sendi yang terbatas ROM-nya tadi itu berarti kan ada perubahan pada khususnya soft tissue-nya ya. Ada pemendekan di sana misalkan. Nah, kita harus pahami apa sih yang terjadi pada waktu soft tissue tadi itu memendek atau jaringan tadi memendek. Karena nanti akan mempengaruhi bagaimana dia nanti akan memanjang lagi gitu kan. Intinya kan seperti itu. Ya. Kalau saya bikin sedikit analogi adalah pada proses pembuatan bonsai gitu ya. Nah, kalau kita lihat orang bikin bonsai itu kan dia nggak asal nekuk dahannya, mau bikin muter-muter dahannya itu dengan semaunya gitu kan. Ada tekniknya sendiri bagaimana menekuk biar batangnya itu nggak patah kan, seperti itu. Sama ya, kalau kita mau mobilisasi sendi ya tujuan kita adalah meningkatkan ROM-nya. Tujuan kita adalah membuat jaringan lunak yang memendek tadi itu memanjang tanpa terjadi cedera atau perobekan pada jaringan itu tadi. Nah, makanya perlu yang namanya preliminary treatment itu adalah untuk memastikan bahwa jaringan yang akan kita ulur atau yang akan kita mobilisasi itu memang dia sudah siap untuk dimobilisasi. Ya. Jadi kita memobilisasi itu memanjangkan, tapi bukan merobek dari atau merusak dari jaringan lunaknya itu ya. Oke. Oke, izin visio waktu untuk materi 10 menit lagi. Oke, yap. Ya. Nah, ini ya. Jadi ini ada scar tissue, mobilization, itu juga perlu kita pertimbangkan. Jadi keterbatasan gerak itu tidak hanya semata-mata disebabkan oleh pemendekan otot atau kapsul ligamen, ya, pemendekan jaringan lunak, jaringan parut, ya, atau keloid atau scar tissue ini juga bisa, gitu ya. Kemudian strengthening, ya, latihan penguatan, kita harus pahami dulu dia lemah karena apa, gitu. Ya. Kalau lemahnya karena nyeri, ya nyerinya yang kita treatment. Kalau dia lemah karena adanya tightness pada jaringan antagonisnya, ya, kita rilis pada jaringan antagonis. Karena khusus ya kita strengthening, misalkan seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Ini algoritma untuk keterbatasan ROM gitu ya. Simpelnya adalah seperti ini. Oh, ini masih salah ini.
Beda ya dengan yang di materi yang saya kirimkan. Ini sudah saya revisi kemarin. Jadi intinya adalah bahwa kita memberikan treatment berdasarkan problem ya, problem based patient, kemudian kita runut lagi underlying prosesnya bagaimana ya. Oke, berkaitan dengan alat bantu jalan ya. Oke, kita perlu juga memahami prescription-nya, bagaimana meresepkan alat bantu jalan itu ya. Nah, ini kita harus pertimbangkan faktor usia. Jadi kita untuk pasien-pasien yang usianya di atas 50 tahun, itu misalkan, ya itu akan jauh lebih aman kalau kita berikan walker seperti ini. Atau anak-anak di bawah usia 7 tahun misalnya ya, 7 atau 8 tahun gitu ya, yang belum paham dengan baik gitu ya, bagaimana menjaga keseimbangan dan memanfaatkan tangan yang untuk menjaga keseimbangan, ya baik kita berikan walker. Tapi kalau mereka yang remaja, dewasa yang bisa kita berikan program untuk jalan dengan menggunakan krek, ya kita akan gunakan krek. Ya. Nah, standing balance, seimbangan berdirinya bagaimana ya. Saya pernah ada pasien sudah usia 60 tapi ternyata beliaunya memiliki kontrol tubuh yang bagus ya, seimbangnya bagus ya, pakai krek nggak masalah gitu. Ya. Kemudian lingkungan pasien ya, ini harus kita pertimbangkan juga ya, kalau harus naik turun tangga nggak mungkin akan pakai walker seperti itu. Kemudian untuk weight bearingnya ada partial weight bearing dan weight bearing. TT ini to touch weight bearing atau weight bearing as tolerated. Ya. Nah nanti kita mengedukasi pasien ya, kapan dia harus mulai partial weight bearing, gitu kan? Kapan mulai full weight bearing. Kalau untuk teknik jalannya ya, kita tahu ada secara sederhana ada dua, swing to dan swing through gitu aja ya. Jadi kalau swing to berarti pasien itu akan melangkah sebelum langkahnya itu kan berhenti sebelum posisi dari alat bantu jalannya. Tapi kalau swing through berarti dia akan melampaui dari alat bantu jalannya. Ada yang menerjemahkan sebagai 2-point gate, kemudian 3-point gate, and 4-point gate, ya, seperti itu. Ya. Nah ini kita harus edukasi kepada pasien, kita harus evaluasi ya, kita harus sesuaikan ya, antara satu pasien dengan pasien yang lain tentu akan berbeda ya. Ya. Oke. Akhir dari slide saya. Terima kasih.